Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Hari ini kita pertemuan ke-31. Kita masuk di bab yang ke-15 yang beliau sebutkan di dalam kitabus shalah. Kata beliau bab sujud sahwi, bab tentang sujud sahwi. Sujud karena lupa. Iya. Tentunya di dalam sholat ya kadang kita lupa dan itu dimaafkan. Tidak berdosa seorang kalau lakukan sesuatu karena lupa. Karena Nabi SAW bersabda, "Ufiya li ummati anil khata' wa nisyan." Umatku dimaafkan kalau itu kesalahan tidak disengaja atau karena lupa. Dan sujud sahwi itu adalah perkara yang disyariatkan di dalam sholat. Apakah sebabnya karena menambah atau mengurangi atau ragu? Apakah sebabnya karena menambah atau mengurangi atau apa? Ragu. Disyariatkan, sepakatnya disyariatkannya. Cuma para ulama berselisih pendapat apakah dia wajib atau sunnah. Mayoritas berpendapat hukumnya adalah sunnah. Mayoritas ulama berpendapat hukum sujud sahwi adalah apa? Sunnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di hadits yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini, an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai alashi. Dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah SAW salat mengimami kami. Ihda salatail asyi. Salah satu dari dua salat asyi. Dua salat di waktu sore. Yaitu salat zuhur dan salat asar. Ini salah satunya. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, wasammaha Abu Hurairah. Walakin nasitu ana. Sebenarnya Abu Hurairah menyebutkannya, tapi saya lupa. Abu Hurairah menyebutkan solat. Maksudnya tadi solat apa? Abu Hurairah sebutkan. Tapi saya lupa. Yang mengatakan lupa sini siapa? Ibnu Sirin. Jadi seorang alim besar, Ibnu Sirin, lupa hal tersebut. Itu hal yang wajar, manusia biasa lupa. Iya. Manusia biasa lupa. Tinggal kita, ya kalau lupa, bilang lupa. Kadang-kadang sebagian orang kalau sudah terlanjur jadi ustadz, tidak pernah lupa. Iya. Selalu jawab ada. Selalu jawab tahu. Nah, ini harus orang tahan diri dalam hal itu. Kalau jadi ustadz. Dan sampai jadi ustadz malu. Bilang lupa, malu. Kau bilang apa? Tidak tahu. Itu harus dibiasakan. Kalau tidak tahu, bilang saja saya tidak tahu. Itu mudah. Ya kan? Ini lihat tabi'in Ibnu Sirin. Antum tahu Muhammad Ibnu Sirin. Masya Allah. Punya hadis banyak. Dia masuk dalam generasi terbaik kan? Generasi setelah sahabat. Jadi dia pernah mendengar Abu Hurairah bercerita tentang sholat duhur atau asar. Abu Hurairah sebutkan. Tapi belum lupa. Abu Hurairah waktu itu sebutnya sholat apa. Jadi beliau bilang walakin nasi itu. Ini sulit ini untuk selalu mengatakan saya tidak tahu atau saya lupa. Bagi seorang ustaz. Ya. Seorang alim. Qala maka Abu Hurairah melanjutkan. Fasalla bina rok'atain thumma sallama. Nabi salat mengimami kami cuma 2 rakaat kemudian beliau salam.
Faqama ila khasyabatin ma'rudatin fil masjid. Maka beliau pun berdiri pergi duduk di balok kayu yang telah dihamparkan, maksudnya yang dipasang secara bukan tegak tapi gini, seperti rumah-rumah dibuatkan kayunya gini untuk bersandar. Hah? Hah? Iya. Apa namanya tadi? Bangku. Oh, baiklah. Bukan bangku ini. Maksudnya tembok masjid kan pakai pelepah kurma. Pakai apa? Batang kurma. Ya, tembok masjidnya kan tidak ada kayu. Tidak pakai tembok tanah. Nabi duduk bersandar. Fattaka alaiha ka'annahu ghadban. Maka beliau bersandar kepadanya seakan-akan beliau seperti lagi marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Maksudnya duduk di situ bersandar kepada kayu dan beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa shabbaka baina asabi, dan beliau silangkan antara jari jemarinya. Begini. Dia beliau duduk dan beliau kasih begini. Tangannya. Beliau silangkan. Beliau silangkan. Iya. Wa kharajatis sara'anu min abwabil masjid. Dan orang-orang yang bersegera langsung mereka keluar dari pintu masjid. Artinya orang-orang yang mau keluar cepat. Ya, ada kan namanya orang sholat kan ada dal hajah. Ada namanya orang-orang yang memiliki apa? Kebutuhan setelah sholat. Maka mereka segera keluar. Faqalu, dan sambil mereka katakan, aku sirotis sholat. Apakah sholat sudah dikurangi? Karena ini tidak biasa kan namanya sholat asy, duhur ataupun asar itu 4 rakaat. Sekarang Nabi cuma 2 rakaat. Sambil keluar mereka bilang, apakah sholat sudah dipendekkan, dikurangi? Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Di tengah jamaah itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimah. Keduanya pun enggan. Bukan enggan ya. Apa istilahnya itu? Segan, santa untuk berbicara kepadanya. Wa fil qaum rajul fi yadayhi tul. Di tengah kaum itu juga ada seorang tapi tangannya panjang. Bukan karena tangan panjang mencuri istilah kita. Bukan, memang tangannya panjang dia. Yuqalu lahu dzul yadain. Yang dikasih gelar dzul yadain. Pemilik 2 tangan. Faqal, dia yang beranikan berkata, ya Rasulullah, anasid am kusiratis shalah. Apakah engkau lupa atau sholat telah dikurangi? Jadi dia penasaran, kenapa cuma 2? Nabi langsung salam. Faqala lam ansa wa lam tuksor. Nabi bilang, saya tidak lupa dan saya tidak kosor. Faqala, dan Nabi bertanya, akama yaqulu dzul yadain? Apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Faqala na'am. Kata para sahabat, faqalu, maka kata para sahabat, iya betul. Sholat telah tadi kurang. Maka fataqaddama fa shallama tarok. Maka Nabi SAW langsung maju dan sholat lagi apa yang tadi ditinggalkan. Berarti beliau tambah berapa? 2 rakaat. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbar. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau bertakbir dan beliau sujud seperti sujudnya atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Farubbama sa'aluhu tsumma sallama. Dan kadang mereka meminta kemudian apa? Salam, bertanya kemudian salam. Qala fanubbi'tu Kemudian dia berkata, maka saya dikabarkan anna Imran ibn Husain qala tsumma sallama. Maksudnya waktu itu mereka bertanya, dia salam setelahnya atau
Dia sujud dulu baru salam atau salam dulu baru sujud. Paham kan? Iya. Nah, maka saya dikabarkan bahwa Imran ibn Husain bilang, kemudian Nabi salam. Maksudnya setelah apa? Sujud. Wa Muslim, rawahu, ini Al-Bukhari Muslim, al-ashi ma baina zawali syamsi ila gurubiha. Al-ashi itu, solat ashi itu solat antara tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Berarti tadi itu antara zuhur dan asar. Iya. Ini kalau kita melihat, jadi Nabi solat menggantikan apa yang dia tinggalkan 2 rakaat, kemudian beliau sujud 2 kali sujud, dan kemudian apa? Salam. Berarti Nabi sujud di mana? Sebelum salam. Sebelum salam. Kan ini kurang. Kan tadinya apa? Kurang. Tapi bagi riwayat yang menyatakan kemudian beliau salam baru sujud, berarti ini terhitung apa? Menambah. Tambahannya apa? Karena tadi sudah ada cerita. Nabi sudah bergerak, bersandar. Ada paham? Ini dihitung apa? Ada tambahannya. Maka Nabi sujud setelah salam. Sujud setelah salam. Dan pada dasarnya memang sebenarnya sujud sahwi itu para ulama menjelaskan bahwa boleh saja sebelum salam dan boleh setelah salam. Cuma setelah itu rincian yang lebih afdolnya. Kalau menambah setelah salam, kalau mengurangi sebelum salam. Kalau ragunya tidak yakin, maka sebelum salam. Kalau yakin, maka setelah salam. Itu yang seperti ini diuraikan oleh para ulama. Al-muhim hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi itu disyariatkan. Itu saja penunjukannya. Sujud sahwi itu apa? Disyariatkan. Iya, disyariatkan. Setelah itu beliau sebutkan lagi kejadian yang kedua. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu qala wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Ini disebutkan namanya dan kasusnya. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, dan adalah beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka salat zuhur. Faqama fi raka'atainil ulayaini wa lam yajlis. Maka beliau berdiri di 2 rakaat pertama tidak duduk. Kan namanya 2 rakaat pertama berarti apa? Duduk apa? Tasyahud awal. Ini Nabi langsung. Tidak duduk tasyahud. Langsung berdiri. Faqama nasu ma'ah. Orang-orang pun berdiri bersamanya. Hatta idza qada sholata wa antadhara nasu taslimahu. Sampai beliau selesai sholat yaitu 4 rakaat dan orang-orang menanti salamnya. Kabbar wa jalis. Nabi SAW bertakbir dalam keadaan beliau duduk. Fasajada sajadataini qabla ayyusallima tsumma salam. Maka beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam dan beliau kemudian setelah itu apa? Salam. Hadis ini menunjukkan bahwa tasyahud awal itu bukan rukun sholat, tapi dia wajib sholat. Paham kan? Dan kalau seorang lupa maka disunahkan untuk sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Sekaligus hadis ini menunjukkan dengan terang bahwa sujud sahwi itu 2 kali, bukan sekali. Karena di orang awam kadang mereka hanya sujud apa? Sekali. Paham kan? Sujudnya adalah sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali. Iya. Ini menunjukkan juga bahwa ya makmum itu ikut imam pada semua hal. Jadi ketika imam berdiri tidak tasyahud bukan berarti makmum tasyahud. Dulu baru berdiri, tidak. Kalau imam langsung berdiri, makmum juga harus apa? Langsung berdiri. Dipahami kan? Langsung berdiri. Walaupun imam lupa. Ya, kita ingatkan subhanallah. Tapi kalau dia sudah terlanjur berdiri, kan kalau sudah tegak tidak boleh lagi apa? Duduk. Maka kita ikut juga apa? Berdiri. Tinggal nanti sujud sahwi sebelum salam. Ini namanya kurang. Ini kasus ini apa? Kurang. Dia kurang kan? Karena seharusnya duduk tapi dia tidak duduk. Maka kalau kurang sujudnya di mana?
Di sebelum salam. Di sebelum salam. Iya. Setelah salam, setelah sujud 2 kali, baru salam. Jadi sudah selesai tasyahud, bacaannya semuanya, orang-orang menanti salamnya. Tapi Nabi tidak salam. Langsung sujud, kemudian apa? 2 kali sujud, dan salam. Ini sangat terang dalam hal tersebut. Selesai tentang sujud sahwi. Selesai tentang sujud sahwi. Kemudian beliau katakan, babul mururi baina yadail musalli. Bab lewat di depan orang yang sedang sholat. Baina yadai di antara kedua tangannya, maksudnya bukan di depan, maksudnya sampai jauh. Maksudnya antara kedua tangannya. Maksudnya dia lewat di ukuran apa? Tangan. Apa hukumnya? Beliau berkata, an Abi Juhaim ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli mada alaihi min al-ithm lakana ayyaki fa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Qala Abu Nadr la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanah. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di hadapan orang salat mengetahui mada alai minal itsm, apa yang dia dapatkan berupa dosa, lakana ayyaki fa arba'ina, maka adalah dia berdiri 40, itu lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang salat. Kata Abu Nadar, saya tidak tahu dia berkata 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Pokoknya 40. Kalau dia sholat 40 bulan, ya tunggu. Lebih baik berdiri di hadapannya, lebih baik berdiri daripada apa? Lewat. Walaupun 40 tahun. Itu walaupun tidak ada orang sholat 40 tahun. Nah, tapi ini katanya Abu Nadar, saya tidak tahu. Beliau bilang lebih baik berdiri 40 hari atau 40 bulan atau 40 apa? Tahun. Pokoknya lebih baik berdiri daripada apa? Lewat. Iya. Hadits ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan haramnya lewat di hadapan orang sholat yang tidak punya sutroh. Adapun lewat setelah sutronya itu boleh. Ini haram lewat di antara orang sholat yang tidak punya apa? Sutroh. Adapun setelah sutronya boleh. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang itu sholat, pilih tempat yang tidak dilewati oleh orang. Karena jangan sampai dia membuat nanti orang merasa berat karena ada dia. Iya kan? Ini orang sudah ada kebutuhannya. Sudah mau sekali buang air kecil. Misalnya. Sementara dia sholat, halangnya apa? Jalannya. Ini menganjurkan hal tersebut. Bahwa kita tidak boleh ada doror. Dan boleh pula ada diror. Tidak boleh membahayakan diri kita dan orang lain. Orang lain. Iya. Dalam hal tersebut. Ini penunjukan hadis. Tidak bolehnya lewat di antara orang yang sholat dengan sutronya. Kemudian berikutnya Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ayyajtazu." Ini hadis ini beliau ingin jelaskan apa yang tadi kan bagi orang yang mau lewat, dia berdiri lebih baik daripada dia lewat. Sekarang bagaimana kalau orang yang sholatnya ada orang lewat, apa yang harus dia lakukan? Ini hadisnya. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh minan nasi fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat, ila syai'in yasturuh, kepada sesuatu yang menghalanginya, maksudnya yang menutupinya, sutra,
Dia solat kepada sutronya. Fa'aroda ahadun. Sehingga maka ada seorang yang ingin yajtaza, ingin lewat. Baina yadayhi, di antara kedua tangannya. Maksudnya antara dia dan sutronya. Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi, falyadfa'ahu, maka hendaklah dia menahannya. Yaitu dengan tangannya, hendaklah dia menahannya. Fa'in aba, kalau dia tidak mau kecuali harus lewat, falyuqatilhu, hendaklah dia membunuhnya. Itulah pada hadis, tapi kata para ulama, falyadfa'ahu biquwwah, hendaklah dia menahannya dengan kuat. Bukan batalkan sholat, langsung keluarkan golok. Paham kan? Bukan. Hendaklah dia menahan dengan kuat. Jadi kalau dia lewat, ditahan. Kalau dia mau lagi lewat, dia tahan dengan kuat. Dia tahan dengan kuat. Kenapa? Fa'innama huwa syaiton. Karena itu adalah syaiton. Itu adalah syaiton, bukan orang. Bukan orang. Itu sudah apa? Setan. Itu sudah setan. Hadis ini pertama menunjukkan sunnahnya kalau orang sholat itu ambil sutra. Yang kedua, kalau dia sudah ambil sutra, sunnahnya dia halangi orang yang lewat antara dia dan apa? Sutranya. Paham kan? Sunnahnya seperti itu. Ini yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW ini. Kemudian hadis berikutnya, kata pula an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yadayhi ba'da as-saffi baina yaday ba'di as-saffi fanazaltu fa arsaltu al-atana tarta'u wa dakaltu fis saffi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Ini hadis penting. Belum bawakan setelah berapa hadis tadi? 2. Iya. Kita terjemah dulu baru jelaskan hukumnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, saya datang dalam keadaan berkendaraan, menaiki himar, keledai atan, keledai betina. Keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam. Saya ketika itu hampir mimpi basah, maksudnya hampir balik. Hampir apa? Balik, usia balik. Iya. Dan Rasulullah SAW sedang solat mengimami manusia di Mina ila ghairi jidar, tanpa tembok. Tanpa sutra, itu maksudnya. Saya pun lewat di antara sop. Saya lewat di antara sop. Dan saya melepaskan keledai betina untuk yartak-tartak. Untuk istirahat. Dan saya masuk di sop. Tidak ada seorang pun yang mengingkari saya atas hal tersebut. Ini hadis ketiga beliau sampaikan. Untuk menjelaskan apa itu hukum sutra. Kalau kita baca 2 hadis pertama tadi, hukum sutra itu adalah apa? Wajib. Ya kan? Wajib. Karena harus ditahan orang yang lewat. Kalau dia kata hadis pertama, lebih baik berdiri 40 tahun daripada apa? Lewat. Kan begitu? Itu menunjukkan wajib. Ini pendapat sebagian ulama rahimahumullah. Sebagian lagi berpendapat, dan ini merupakan mayoritas berpendapat, sunnah hukumnya. Kenapa? Hadis ini, yang ini, Ibnu Abbas. Itu yang menunjukkan sunnahnya. Ibnu Abbas bilang, saya lihat Nabi SAW sholat di Mina tanpa tiang, tanpa tembok. Paham kan? Berarti tanpa apa? Sutra. Paham kan? Ini menunjukkan sunnah hal tersebut, bukan wajib. Dan pendapat mayoritas ini insya Allah yang kuat untuk sementara ini. Karena memang hadisnya jelas. Hadisnya apa? Jelas. Bahwa Nabi sholat tanpa tembok. Walaupun ada para ulama yang mengatakan tanpa tembok maksudnya bisa saja ada sutra yang dia tancapkan. Tapi kan itu jauh. Asalnya kan tanpa ini kan berarti tidak ada.
Anda bisa paham ini? Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Dan juga lewat di tengah-tengah shaf itu boleh. Bahkan ini Ibnu Abbas bukan dia lewat jalan kaki. Dia lewat dengan kendainya. Di tengah shaf. Kan dia bilang baina yaday shaf. Di antara apa? Shaf. Setelah itu dia lepas kendaraannya di luar shaf dan kembali masuk ke shaf. Paham kan? Jelas kan? Boleh lewat, boleh. Misalnya ini masalahnya kan biasanya ini bisa dipakai bisa dipakai berdalil terkait dengan orang yang batal sholatnya berada di tengah shaf. Apa yang dia harus lakukan? Paham kan? Jangan sampai dipahami bahwa Anda boleh lewat di antara orang. Karena hadis tadi berdiri 40 lebih baik daripada apa? Lewat. Paham ya? Itu orang sholat sendiri. Ada pun orang sholat berjamaah, maka boleh lewat di antara shaf. Dipahami kan? Boleh lewat di antara shaf. Karena sutronya imam adalah sutronya apa? Makmum. Itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Dan kalau imamnya tidak ambil sutro, tetap boleh lewat di antara makmum. Tetap boleh lewat di antara makmum. Kan ini kan Ibnu Abbas. Nabi sholat tanpa tembok. Tapi Ibnu Abbas lewat. Anda bisa paham ini? Ini hadis yang beliau sebutkan. Kemudian berikutnya lagi. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kuntu anamu. Ini hadis terakhir. Setelah itu kan masuk di hadis jami. Babul jami, bab yang mengumpulkan beberapa perkara. Dan belum dah bahas tasyahud ya. Belum datang. Nanti dia akan bawakan nanti. Jadi ini tidak teratur pembahasannya karena memang belum tulis dari hafalannya. Belum tulis dari hafalannya. Setelah ini beliau akan menyebutkan bab jami terkait dengan tahiyat masjid lain-lainnya. Baru nanti di akhir-akhir lagi beliau akan sebutkan lagi masalah tasyahud di bab yang ke-25. Hadis terakhir untuk ini dan untuk kali ini kan besok baru kita masuk di babul jami. Kata beliau rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah. Saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warijlai fi qiblati. Kedua kakiku ada di arah kiblat Nabi. Fa idza sajada ghamazani wa qabattu rijlai. Wa idza qama basattuhuma wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa boleh tidur di depan orang salat. Paham kan? Iya. Oh nanti dia mati? Tidak. Kan sebagian orang kan khurafat. Itu kan seperti orang sholat di jenazah di depan. Nanti dia akan mati. Tidak. Boleh tidur di depan orang sholat. Bahkan orang tidur bisa dijadikan apa? Sutra. Iya. Jadi beliau tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Kakinya katanya ke arah kiblat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka Nabi mencubitnya dan saya menekuk kedua kakiku. Kalau Nabi lagi berdiri, saya lagi ulurkan. Saya lagi ulurkan. Dan rumah waktu itu tidak ada lampu. Artinya apa? Gelap. Gelap. Iya, ini hadis ini kalau dalam pembahasan shaf boleh orang. Kan yang tidak boleh adalah apa? Lewat. Saya kalau hanya tidur di depannya atau duduk di depannya, paham kan? Atau berdiri di depannya, hukumnya apa? Boleh. Yang tidak boleh adalah lewat. Kalau diam, boleh. Paham kan? Kalau dalam bab shaf, bab sutra. Itu pembahasannya. Dalam pembahasan pembatal wudu, ini hadis disebutkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kan Nabi menyentuh Aisyah dan beliau tetap apa? Sholat. Sebagian ulama yang menyatakan membatalkan wudu, dia akan bilang dia menyentuh pakai alas. Wah,
Berarti Nabi ambil dulu alas, baru dia sentuh, begitu ya. Jauh takwil. Ya asalnya langsung disentuh. Langsung disentuh. Iya, ini selesai alhamdulillah. Setelah itu kita akan masuk di bab berikutnya. Babun jami. Di bab jami ini beliau akan menyebutkan beberapa masalah, di antaranya tahiyat masjid, larangan untuk berbicara dalam solat, ya, bolehnya akhirkan solat duhur ketika panas, ya. Kemudian beliau akan sebutkan kodok, solat-solat yang luput dan menyegerakan untuk mengkodonya, ya. Dan beliau akan sebutkan terkait dengan makan bawang merah atau bawang putih serta yang semisalnya ketika mau pergi sholat, apa hukumnya. Itu beberapa hal yang akan beliau sebutkan, satukan di sini. Setelah itu kembali ke sholat lagi. Beliau akan sebutkan tasyahud, bagaimana Nabi SAW bertasyahud. Alhamdulillah. Insyaallah